Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen, pengasuh mata kuliah acara peradilan agama, kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Kami kelompok 2 yang terdiri dari 2 orang. Pertama, ulun sendiri, Jam Juri, dan kawan kita Khairullah. Pada hari ini mencoba membacakan makalah yang berjudul Proses Pemanggilan Pihak Berperkara Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Rumusan masalah bagaimana proses pendaftaran perkara di pengadilan, bagaimana penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang, proses pemanggilan para pihak, dan bagaimana tata ruang dalam persidangan. Pembahasan pendaftaran perkara di pengadilan. Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum, atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus, atau dalam buta huruf, bawa saja semua syarat-syarat kelengkapan itu ke pengadilan agama dan daftarkanlah di kepaniteraan. Sewaktu kepaniteraan pengadilan agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti, dan penelitian itu menyangkut 2 hal. Pertama, apakah surat gugatan atau permohonan ini sudah jelas, benar, tidak ditukar balik, mulai dari identitas pihak-pihak, bagian pusita, dan tentang pelitumnya, apakah pusita sudah terarah sesuai dengan pelitum, dan sebagainya. Yang kedua, apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan pengadilan agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut. Penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan, panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada ketua pengadilan agama, disertai usul tindak atau saran tindak yang kira-kira berbunyi sudah diteliti dan syarat formal cukup. Atas dasar itu, ketua pengadilan agama dapat menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili masalah tersebut dengan surat penetapan disebut penunjukan majelis hakim PMH. Kemudian syarat-syarat qadi yang memimpin persidangan. Tidak semua qadi bebas atau diperankan memimpin jalannya persidangan. Harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Qadi tidak boleh memeriksa dan memutus perkara untuk orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi orang itu seperti ayah, anak, dan istrinya. Qadi tidak boleh memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan dirinya. Pelanggaran terhadap hal tersebut membuat hukum yang dikeluarkan oleh qadi dapat dibatalkan. Kemudian penetapan hari sidang oleh ketua majelis. Ketua majelis membuat surat penetapan hari sidang PHS untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Nomor kode indeks penetapan adalah nomor agenda surat keluar biasa. Kalau panitera sedang belum ditunjuk dalam penetapan sidang, belum ditunjuk dalam penetapan PMH terdahulu, ketua majelis sekaligus menunjuk pula panitera sidangnya. Kemudian kita membaca tentang pemanggilan para pihak.
Pengadilan agama sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya, sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, pengadilan agama perlu meningkatkan kualitas aparatnya sehingga dapat melaksanakan dengan baik dan benar tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti halnya memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan, dan tugas ini diberikan kepada jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan. Adapun teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan, yaitu harus dilakukan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Panggilan di luar wilayah yurisdiksi apabila tergugat berada di luar wilayah pengadilan agama yang bersangkutan, maka ketua pengadilan agama memohon bantuan pemanggilan kepada pengadilan agama di mana tempat tergugat berada. Pemanggilan di luar negeri, jika para pihak yang berperkara berada di luar negeri sebagaimana tersebut dalam pasal 28 PP nomor 9 tahun 75 dan pasal 140 KHI, maka panggilan dilakukan melalui Direktur Jenderal dan Konsuler dari Departemen Luar Negeri. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib. Dalam hal tempat kediaman, orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat ketinggalan atau tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui jelas penggugat berada, maka pemanggilnya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya. Perkara yang berhubungan dan perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya. Perkara yang berkenaan dengan kewarisan, pemanggilan dilaksanakan melalui bupati atau wali kota. Dalam wilayah yurisdiksi, pengadilan agama ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama di depan pintu utama atau wali kota Matia yang sebagaimana tersebut dalam pasal 390 ayat 3 dan pasal 718 ayat 3. Apabila yang dipanggil meninggal dunia, maka disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikan langsung kepada ahli warisnya. Pemanggilan tergugat dalam perkara prodiu. Pemanggilan pemahaman pihak-pihak yang berperkara dan perkara prodiu gugat dengan cuma-cuma tetap dilaksanakan sebagai dalam perkara biasa. Pemanggilan itu dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara tersebut baik secara lisan maupun tertulis, dan pengadilan tersebut telah memberi izin kepada yang bersangkutan untuk beracara secara prodiu. Pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pengadilan agama. Demikian makalah yang berjudul Proses Pemanggilan Pihak Berperkara mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, kami dari kelompok 2. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas kekurangan, kehilapan, kesalahan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika seandainya ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan di komentar video ini. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.